Dialah bos termuda geng London. Sejak memimpin kerajaan ayahnya, dia jadi kejam. Pria yang digantung tinggi ini adalah akibat mengkhianatinya. Meski anak buahnya memohon, dia tak bergeming. Lalu dengan tenang dia mengeluarkan korek api. Diiringi teriakan memalukan. Akhirnya, pria itu jatuh ketinggian 10.000 meter. Dialah Sean Wallace, putra bos mafia London, Finn Wallace. Namun takdir berkata lain, ayahnya tewas. Seminggu lalu, Finn dibunuh 2 preman kecil, dan sopirnya luka parah lalu menghilang. Seketika, dunia mafia London berubah total. Usai berduka, Sean bertekad mencari pelaku demi membalas dendam. Kabar kematian ayahnya pun cepat menyebar ke seantero London. Para bos geng segera datang setelah mendengar kabar itu. Namun Sean menolak menemui mereka karena yakin pelakunya ada di sana. Ia tak mau berbasa-basi dengan musuh. Di tengah situasi ini, Old Black dan putranya mengadakan pertemuan. Old Black menjamin bisnis tetap berjalan lancar. Tiba-tiba Sean masuk dan langsung mengumumkan keputusan penting. Anak buah ayahku tak tersentuh. Tak ada barang dijual di jalanan. Ingin akses bisnis kami. Buru pembunuh ayahku. Keputusan Sean mengecewakan semua hadirin. Mereka menyalahkannya karena terlalu emosional. Tapi Sean tetap pada keputusannya meski ditentang. Bagaimanapun dialah pemimpin geng London. Semua yang hadir paham bahwa menyinggung Sean berarti memutus sumber penghasilan mereka. Namun saat pemakaman, tamu tak diundang tiba. Pria itu Luan, bos geng Albania. Karena ayah Sean tewas di wilayahnya, ia datang untuk membuktikan ia tak bersalah. Meski ia bersikeras kejadian itu bukan ulahnya, Sean sudah menganggapnya musuh keluarga. Ambil buku nyanyian, duduk dan tunjukkan rasa hormatmu. Sementara itu, di sisi lain, Xiaohei menemukan petunjuk melalui koneksinya. Dari CCTV, sopir bos ternyata masih hidup, diculik paksa, dan dibawa pergi. Tiba-tiba Jim muncul dan memberitahu Xiaohei bahwa pelaku adalah anak buah Luan karena ia baru melihat mereka di bar sebelah dengan fan yang sama. Xiaohei pun segera kembali melapor pada Xiao En. Sementara yang lain menuju bar, pertarungan seru segera dimulai. Dan inilah momen gemilang bagi Jim. Akhirnya di sebuah geng, Jim berhasil menangkap Xiao Talamian, orang yang menculik sopir tersebut. Sementara itu, di sisi lain, upacara peringatan ayah Xiao En pun resmi dimulai. Namun, pada saat itu, Luan tiba-tiba menerima sebuah pesan penting, lalu dengan tergesa-gesa membawa anak buahnya meninggalkan lokasi upacara peringatan. Pada saat yang sama, Jim mengancam anak buah Luan dan membawa mereka ke tempat persembunyian sopir. Di sana, mereka menemukan sopir yang terluka parah itu. Ketika sopir itu baru saja hendak menjelaskan, tiba-tiba ternyata bos mafia Albania, Wuan Jim, yang datang, membuat mereka terkejut. Awalnya mereka mengira akan dibunuh, namun Luan mengaku tak terlibat, dan tak tahu mengapa sopir itu ada di sana. Luan meminta mereka membawa sopir itu kembali untuk menjelaskan semuanya pada Xiao En, lalu melepaskan mereka. Jangan kesini lagi, sopir pun lapor ke bos. Sopir itu memberitahu Jimmy soal pembunuhan bosnya, lalu pingsan usai menyebut plat nomor pelaku. Sementara itu, 2 preman pembunuh tadi ketakutan bersembunyi. Mereka tak menyangka target yang dikira orang biasa ternyata bos mafia besar London. Namun, salah satu preman itu anak bos wilayah Gipsy. Mengetahui hal ini, sang ayah murka dan langsung mencari tahu proyek yang dikerjakan anaknya. Dari mulut sahabat baik putranya, sang ayah mengetahui bahwa kedua anak itu hanya meminjam mobilnya. Namun ia sendiri tidak tahu apa-apa tentang kejadian lainnya. Di sisi lain, ketika Sean mengetahui bahwa anak buah Luan telah menculik sopir, ia yakin kematian ayahnya pasti ada hubungannya dengan Luan. Demi membalas dendam, Sean memutuskan untuk membawa orang-orangnya mencari Luan dan menuntut balas. Namun, kepala pelayan Old Black merasa bahwa tindakan Sean terlalu gegabah. Jika terus seperti ini, bukan hanya akan menambah lebih banyak musuh bagi keluarga, tapi juga bisa memicu konflik internal di antara beberapa geng besar yang berada di bawah mereka. Ia berharap Sean bisa menangani masalah ini dengan baik. Namun tepat pada saat itu, Jim membawa pulang sopir yang terluka parah. Sementara saat itu, pengemudi itu masih tak sadarkan diri. Tetapi yang mengejutkan Jim, tindakan heroiknya dipertanyakan oleh Sean. Tiba-tiba, seorang asing muncul dan, tanpa mempedulikan bahaya, membawa orang itu kembali dari wilayah Luan. Hanya ada 2 alasan untuk ini. Dia adalah agen rahasia yang dikirim oleh Luan, atau dia memiliki niat jahat. Sebelum Jim dapat menjelaskan, Sean mengarahkan pistolnya ke arahnya. Dia, jangan jual itu. Matamu jangan berhenti. Sial, aku sudah bertaruh nyawa tapi kau malah mengancamku. Makian Jim ini akhirnya membuat Sean tersadar. Jim memberinya penjelasan. Lalu, Jim memberitahu Sean kata-kata sopir. Pembunuh ayahnya adalah 2 preman Gipsy, dan ia mencatat plat nomor pembunuhnya. Jim bersumpah itu benar dan ia hanya ingin bekerja dengan Sean. Mendengar itu, Sean menurunkan senjatanya lalu mengancam dengan keras. Baik pekerja maupun yang disogok, semua ikut berburu. Sedangkan 2 preman itu bersembunyi di puing-puing. Tahu yang dibunuh bos mafia, Dazuang gemetar ketakutan dan tak berani keluar kamar. Namun, Xiao Shuai diam-diam menerima telepon dari sahabatnya.
Karena panik, Xiao Shui spontan membocorkan persembunyian mereka. Tak disangka saat itu temannya sudah disandera bos besar Gipsy. Ayah Dajuang segera membawa anak buahnya ke persembunyian putranya. Sementara itu, Jim menerima pesan misterius berisi lokasi kedua preman. Jim bergegas ke sana namun terlambat. Dajuang baru saja dibawa ayahnya. Jim masuk memeriksa gedung dan melihat pemandangan mengenaskan. Di dalam hanya ada tukang jagal berlumuran darah. Jim mendekat waspada, menodongkan pistol ke kepala tukang jagal itu. Ia melirik sepasang orang tua di bak mandi, namun tiba-tiba, setelah pertarungan sengit secara fisik, akhirnya si tukang jagal meninggal dengan sangat tenang. Sementara itu, seorang polisi wanita sudah lama menunggu di luar pintu. Ternyata benar, Jim adalah seorang agen rahasia yang dikirim oleh polisi dengan tujuan untuk mencari bukti kejahatan dan bersiap untuk membasmi habis geng mafia yang dipimpin oleh keluarga Wallace. Pada saat yang sama, Dajuang dibawa oleh ayahnya ke sebuah rumah terpencil di pedesaan. Demi menghindari kejaran keluarga Wallace, sang ayah yang merupakan bos Gipsy pun tak berdaya. Satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menyembunyikan putranya untuk sementara waktu. Dan Dajuang pun hanya bisa berharap pada nasib dan menyerahkan segalanya pada takdir. Di sisi lain, sopir yang terluka parah akhirnya sadar dari pingsannya. Kepala pelayan, Lau Hei, menyerahkan secangkir kopi kepadanya. Namun percakapan mereka selanjutnya justru menjadi sebuah misteri. Hari ini aku lelah menjadi satu-satunya. Aku ingin melakukan semua ini bersama-sama. Jackie, lupakan aku. Kau kan mengirimku pergi dan aku kan lenyap. Namun sebelum usai, tubuhnya mendadak kaku. Lalu si kulit hitam meminum kopi berobat itu, mengeluarkan pisau cukur dan bunuh diri. Tapi mengapa dia harus membunuh untuk bungkam? Rahasia apa yang tersembunyi di antara mereka? Tapi hari itu bos besar Gipsy datang sendiri demi menyelamatkan putranya. Ia menjelaskan bahwa anaknya hanya pion yang diperalat untuk membunuh ayah Sean. Ia pun menyerahkan ponsel bukti kejadian malam itu. Baginya dalang utama adalah target mereka yang sebenarnya, sehingga ia memohon Sean mengampuni nyawa putranya. Serahkan anakku dan sial, belum ada jaminan kau biarkan dia. Kau cuma pegang janjiku tak akan menembakmu dari belakang saat pergi. Sean keras kepala. Bos besar itu pergi dengan pasrah. Setelah semua orang pergi, Sean memerintahkan, malam ini mereka akan menghabisi perkemahan Gipsy dan membalas dendam ayahnya sendiri. Dipimpin Sean, semua bersiap menuju perkemahan Gipsy. Sementara itu, bos besar tampak gelisah, seolah menyadari sesuatu akan terjadi. Dengan waspada, ia mengintip keluar, namun ia langsung terpaku. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Dipimpin Sean, anak buahnya menembaki camp membabi buta. Warga Gipsy tak sempat melawan. Sang bos panik, pasrah bak domba sembelihan. Ia segera masuk ke lubang lantai, sementara semua anak buahnya tewas mengenaskan. Dengan dentuman keras, Sean dan yang lainnya akhirnya menghentikan pembantaian. Melihat pemandangan di depan matanya, ibu Sean pun menampilkan senyum puas. Dalam semalam, wilayah Gipsy rata dengan tanah, sementara bos besar berhasil melarikan diri di tengah kekacauan dan lolos dari maut. Namun pada saat itu, dua orang misterius bersenjata tiba di tempat itu, lalu menemukan ponsel bos besar yang terjatuh di reruntuhan, dan isi pesan di ponsel itu adalah lokasi persembunyian putranya. Seketika, bos besar merasa firasat buruk, lalu ia segera bergegas menuju tempat persembunyian putranya. Sementara pada saat yang sama, Dajuang, ia bersembunyi di rumah aman tanpa sadar bahaya mengintai. Tentara bayaran terlatih mulai mendekati rumah itu untuk mengincar pemuda tak berdaya ini. Saat itu, sang ayah berusaha keras melindungi putranya dari luar jendela, namun semuanya sudah terlambat. Tentara bayaran yang terlatih menembak rumah itu sejak membabi buta, membuat para Gipsy yang tak siap langsung tewas seketika. Sementara bos hitam hanya memegang senjata rusak dan mati-matian melawan. Menghadapi tekanan tembakan yang begitu hebat, hanya beberapa orang yang tersisa, dan mereka dengan cepat bersembunyi di dalam rumah aman. Pada saat yang kritis ini, sang anak laki-laki nekat mengaktifkan perangkat pelindung, dan pelat baja anti peluru langsung menutupi seluruh rumah. Melihat hal itu, para tentara bayaran segera menghentikan tembakan. Atas perintah sang kapten, semua orang langsung menyerbu dan bersiap untuk menyerang rumah itu secara frontal. Lalu dua orang memanjat ke atap melalui tangga. Tak lama kemudian mereka memasang sebuah bom C4. Dengan dentuman keras, atap rumah langsung berlubang besar akibat ledakan, namun pria itu mengambil senjata dan kembali melawan. Setelah itu, beberapa tentara bayaran melompat turun dari atap. Setelah rentetan tembakan dahsyat, hampir tidak ada lagi orang yang tersisa di dalam rumah. Ketika suara tembakan berhenti, para tentara bayaran di luar pintu belakang mulai melakukan pembersihan akhir. Namun, tepat saat mereka bersiap meledakkan pintu, pria itu menggunakan sisa tenaganya untuk melemparkan sekantong bom ke bawah. Ledakan yang sangat keras memusnahkan tentara bayaran yang ada di luar pintu. Ayah dan anak itu menyelinap masuk ke dalam terowongan. Kapal menunggu di ujung, tapi saat mereka hendak menaiki kapal itu,
anak bayaran itu menembaki mereka, namun sang ayah tetap melawan dan melindungi anaknya dengan tubuhnya. Akhirnya, ayah dan anak itu terjatuh. Sang ayah memeluk erat putranya dan berkata pelan, Inilah. istilah menjebak ayah sendiri. Sendirian ia menghabisi seluruh keluarganya. Usai beraksi, pria itu menerima telepon misterius. Sosok anak yang dimaksudkan dan disebut oleh orang yang memberikan pekerjaan tersebut yakni putra sulung Finn Wallace, Sean Wallace. Dalang pembunuhan ayahnya segera terungkap, dan bagaimana Sean menghadapinya, mari kita nantikan. Untuk mencari pembunuh ayahnya, Sean mendata setiap orang yang dicurigai. Target berikutnya adalah pria di depannya ini, bos Albania, Luan. Karena ayahnya tewas di wilayahnya, ia pun ikut terseret. Lebih baik salah sasaran daripada lolos. Selanjutnya, Sean membawa anak buahnya ke wilayah Luan, namun Luan muncul sendirian. Saat hendak menjelaskan sesuatu, laser inframerah mendadak membidik kepala Sean. untung saja anak buahnya. Bergegas maju dan menahan tembakan untuk Sean. Namun sebelum semua orang sempat bereaksi, sang penembak jitu yang bersembunyi di tempat gelap kembali menarik pelacuknya. Pada saat itu Sean seperti mangsa di bawah moncong senapan. Beberapa anak buahnya pun tumbang satu persatu. Di saat kritis ini Jim tiba-tiba datang dan menjatuhkan Sean ke samping. Meskipun Sean sama sekali tidak terluka, perut Jim justru terkena peluru. Sementara itu, Luan mati-matian melindungi Sean agar bisa mundur. Dari sini bisa dilihat bahwa penembak dari kejauhan itu bukanlah anak buah Luan. Tak sempat berpikir lebih jauh, Sean membawa Jim yang terluka ke sebuah mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah membawa Jim yang sekarat pulang, Sean meminta dokter segera menghentikan pendarahan dan mengeluarkan peluru. Namun, saat semua orang sibuk, pelayan di luar pintu diam-diam mengeluarkan sebuah pistol. Ia langsung menodongkan pistol ke Sean. Jika ayah dan anak itu tak datang tepat waktu, Sean mungkin tewas. Lolos 2 kali dari maut, Sean bingung siapa dalang pembunuhan ayahnya. Keluarga Wallace pun cemas. Tak mau diam, sang ibu menemui ayahnya, bos mafia Irlandia, untuk minta bantuan. Sang kakek segera mengumpulkan gengnya menuju London demi menolong Sean. Sementara itu, namun, Old Black, sang pelayan mengungkap rahasia besar pada putranya bahwa ia tahu segalanya. Investor di balik layar ternyata mengincar Sean. Karena Sean menghentikan bisnis keluarga demi balas dendam, para investor tidak senang. Karena menghalangi keuntungan, mereka berencana menyingkirkan Sean dan menggantinya dengan Black Junior yang cerdas untuk memegang kendali bisnis keluarga Wallace. Terkejut, Black Junior ingin memberitahu Sean, namun dihalangi ayahnya. Demi keselamatan keluarga, Old Black terpaksa tunduk pada kekuatan modal. Sementara itu, Shauna membawa keluarga ibunya kembali ke London demi keluarga. Sean kesal ibunya ikut campur. Namun, dokumen dari ibunya mengungkap kecurigaan lama pada pengkhianat di sekitar mereka, yang ternyata adalah Old Black dan putranya. Sean tak menyangka orang kepercayaannya berkhianat. Malamnya, Sean mengonfrontasi mereka hingga Old Black akhirnya mengungkap kebenaran. Para investor kami membunuh Finn karena dia ingin keluar. Ternyata, ayah Sean sudah lama berniat untuk pensiun dan menghentikan seluruh bisnis keluarga, lalu pergi jauh dari semuanya. Namun, para investor di balik layar tidak mau berkompromi. Karena itu, mereka terpaksa membunuh Finn dan memutuskan untuk mendukung Little Black mengambil alih seluruh grup Wallace. Lalu apa yang kalian putuskan untuk Sean? Mereka tidak ingin Sean mendekati urusan ini sama sekali. Sekarang juga, cepat pergi dan keluar dari hadapanku. Dasar kau manusia sialan yang tidak berguna. Marah, Sean mengusir keluarga Black hingga keluarga Wallace terpecah. Demi keamanan, Sean membawa ibunya sembunyi di rumah tua rusak. Mafia yang dulu ditakuti kini hidup terlunta-lunta. Namun, ibunya tak mau menyerah. Ia memutuskan kembali ke Irlandia untuk bangkit. Saat itu, Sean merasa benci pada dirinya sendiri dan terus terbayang sosok ayahnya. Dikhianati saudara dan kehilangan teman membuat Sean sangat putus asa. Ia pun menodongkan pistol ke dirinya sendiri. Sean meletakkan pistolnya, lalu menatap gedung-gedung tinggi di luar jendela. Ia bangkit dan membuat keputusan penting. Sean takkan lagi diam dan bertekad membuat para investor membayar harganya. Ia pun menelepon Xiaohei yang telah mengkhianatinya, memintanya melihat gedung-gedung di luar. Gedung tinggi di depan mata itu adalah hasil jerih payah para investor tersebut. Sean memberitahu Xiaohei. Meskipun aku tidak bisa melihat para investor di balik itu semua, tapi aku bisa menghancurkan gedung mereka dengan tanganku sendiri. Setelah berkata demikian, Sean langsung menutup telepon. Sementara di sisi lain, Xiaohei masih tampak kebingungan. Pada saat yang sama, sebuah van yang penuh dengan bom cair memasuki area parkir. Begitu Sean memberi perintah, beberapa ton bom di dalam mobil itu mulai menghitung mundur. Ledakan itu guncang kota. Gedung pencakar langit runtuh. Sean balas dendam dengan cara ini, buat investor murka. Tak lama, tentara bayaran memburu Sean. Sementara, Lao Hei temukan ibu Sean di pemakaman.
Diancam investor, Lau Hei terpaksa memaksa Ibu Sean beritahu tempat persembunyiannya. Namun, Ibu Sean tak gentar. Ia hunus pistol saat Lau Hei juga todongkan senjatanya. Setelah saling berpandangan, Lau Hei pun menarik pelatuknya. Setelah menyelesaikan urusan dengan Ibu Xiao, Lau Hei pun berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Xiao En menelepon Xiao Hei. Dahulu mereka adalah saudara terbaik, namun kini mereka telah berbalik menjadi musuh. Kini, sudah saatnya mereka menyelesaikan semuanya. Setelah menutup telepon, Xiao Hei mengambil sebuah pistol dari laci, lalu bergegas menuju tempat Xiao En berada. Sementara itu, Xiao En mengeluarkan sebuah ponsel. Ternyata dia sudah mengetahui identitas asli Jim, dan isi ponsel itu adalah bukti bahwa Jim adalah seorang mata-mata. Namun ketika Xiao En menuntut penjelasan, Lau Hei tidak berusaha mengelak, malah menuding semua kejahatan yang dilakukan keluarga Wallace. Namun Xiao En pun tidak merasa terkejut, tapi di detik berikutnya, Aku pikir istimewa, tapi Shaolin tak persulit Jim dan cuma beri kartu memori. lalu memberikannya ke Jim. Kartu itu berisi bukti kejahatan keluarga Wallace dan investor. Xiao En ingin Jim memakai status polisinya untuk memberantas mereka. Xiao Hei pun tiba. Usai berpelukan, mereka kembali serius. Karena Xiao En meledakkan gedung investor, Xiao Hei tidak senang. Tanpa pilihan, Xiao Hei menodongkan senjata ke Xiao En, menghancurkan persaudaraan mereka. Mengingat kenangan bersama, Xiao En menangis dan tenang menghadapi segalanya. Akhirnya, Xiao Hei tak berani menembak saudaranya. Tapi Jim mengambil senjata Xiao Hei lalu menodong Xiao En. Ternyata sejam lalu, investor mengirim orang menangkap Jim dan mengancam keluarganya agar membunuh Xiao En. Demi keluarganya, Xiao En harus mati. Xiao En roboh tertembak di depan mereka. Saat polisi tiba di lokasi, Jim dan Xiao Hei kabur saat kacau. Jim pun lolos membawa kartu memori titipan Xiao En.